Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana sebaiknya kita gunakan pendekatan untuk sedekah, Buya? Karena saya bingung ada pertentangan antara pendekatan fikih dan tasawuf dari sedekah. Saya dengar kalau secara fikih sedekah harus sesuai kemampuan, sementara kalau secara tasawuf kita harus yakin bahwa sedekah pasti dijamin oleh Allah balasannya. Apakah salah kalau saya sedekah sebanyak-banyaknya sampai saya kekurangan? Karena saya yakin Allah jamin hidup saya pasti akan dicukupkan. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf dengan fikih adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang hanya bertasawuf saja tanpa berfikih, tazandak. Tapi orang fikih-fikih saja tanpa bertasawuf, tafassak. Orang mengandalkan tasawuf tanpa fikih enggak karu-karuan. Kafir zindik keluar, yani bisa saja keluar dari iman tanpa ia sadari. Beribadahnya ngarang sendiri, ngaco semuanya. Hawa nafsu, bukan patuh kepada Allah, patuh kepada syariat. Orang dengan fikih-fikih saja tanpa ada akhlak, nggak benar dalam hidup. Kalau contoh sederhana begini loh ya. Dalam urusan fikih adalah saya wajib mengeluarkan zakat karena saya punya nisab dan ada barang yang wajib dizakati. Selesai, saya berikan tetangga yang fakir. Itu kan fikih. Nggak pakai tasawuf, tetangganya kelaparan nangis-nangis. Saya fikih, nggak wajib mengeluarkan zakat, sudah habis kok zakat saya. Mana akhlaknya? Mana akhlaknya? Bukan kan Nabi mengajarkan untuk perhatian kepada jiran. Nah, kita hanya bicara fikih saja. Saya sudah keluar zakat, selesai. Ponakanmu masuk rumah sakit, ya saya tidak wajib bayar zakat, sudah bukan wajib. Mana hatinya? Sementara ada perintah-perintah yang lainnya untuk silaturahmi dan sebagainya. Jadi fikih sama tasawuf jangan dipisahkan. Yang memisahkan menyesatkan, itu namanya. Fikih saja tanpa tasawuf, tasawuf tanpa fikih. Nah, urusan sedekah, gayanya bertasawuf misalnya apa? Sudahlah kamu sedekah, nanti Allah akan mengganti. Betul, itu kalimat itu benar. Tetapi dalam bersedekah pun kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita. Contoh, di rumah punya anak yang harus dinafkahi, gajinya cuma 15.000 sebulan, sehari. Tatanya apa? Dia sedekah 10.000, 5 hari 5.000 untuk pakai 10, untuk dimakan 5 anak di rumahnya. Dia kebodohan dia tidak sadar bahwasanya sedekah kepada anak dan istrinya jauh lebih bagus daripada dia sedekah ke tempat lain. Bahkan biarpun dibanding dengan digunakan untuk bersedekah di jihad jalan Allah, lebih gede pahalanya dengan sesuatu yang diberikan fi fimra'atihi, sesuatu yang diberikan di mulut istrinya. Ini karena tidak punya ilmu dia. Sedekah tok habis, istrinya kelaparan, ngaco dia. Ustaz dakwah ke sana kemari, istrinya nggak diberi nafkah, suruh jualan, ustaz sesat itu. Lebih baik ke pasar jualan sana. Jangan istrinya nggak karu-karuan. Nggak boleh hawa nafsu. Lalu bagaimana? Digabungkan tetap, nggak bisa dipisah. Kalau dipisah berantakan. Makanya fikih-fikih tok tadi pelit banget, dia nggak keluar zakat, nggak bantu tetangga, nggak bantu ini, masya Allah. Tasawuf saja seolah-olah tasawuf tawakal. Kayak gini dalam pandemi tasawuf kita tawakal kepada Allah tapi ganggu orang lain. Ayo. Kita perlu ini pertanyaan manis sekali, bagus. Bertasawuf seolah-olah ahli tawakal ikhlas. Masa pandemi begini kita tawakal kepada Allah. Kenapa kita takut kepada selain Allah? Enggak usah. Bebas. Seolah-olah dia bertawakal kepada Allah. Dia lupa dia telah mengganggu kawannya. Tetangganya tidak nyaman dengan gaya bebasnya dia. Kenapa? Tetangganya ini, temennya ini, bapaknya meninggal karena COVID, ibunya meninggal karena COVID, adiknya meninggal karena COVID, anaknya masih di rumah sakit. Sementara dianya seenak sendiri, nyakiti ini orang. Haram. Tasawuf model apa begitu? Harus ada, makanya mematuhi protokol kesehatan, memperhatikan anak dalam urusan rumah tangga, itu juga termasuk bagian daripada tasawuf yang harus dihubungkan dengan fikih. Maksudnya kalau kembali kepada sedekah, Anda boleh sedekah sebanyak-banyaknya, hebat, istimewa. Bahkan
Harta terbanyak Anda ada sedekahkan, tapi ingat, jika Anda masih ada istri dan anak yang harus diberi nafkah, jangan sampai Anda telantarkan mereka. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Pasti hawa nafsu dia bersedekahnya. Apalagi misalnya sedekah banyak dia masih punya utang. Wah, ini enggak fikih, enggak tasawuf itu. Fikihnya enggak sah, tasawufnya enggak nyambung juga. Alasannya saya bersedekah, bukankah ada janji dari Allah kalau bersedekah nanti akan dibalas. Wah, ini malah keluar dari tasawuf dia. Berbuat baik bukan karena Allah, dia karena ingin dibalas saja. Maka keluar dari tasawuf. Tasawufnya keluar, fikihnya juga keluar. Enggak masuk fikih, enggak masuk tasawuf. Kalau masih punya utang jatuh tempo, bayar dulu utangmu, jangan mikir urusan sedekah. Zakat bayar dulu, jangan urusan sedekah. Membayar zakat hukumnya wajib, bayar utang hukumnya wajib, kok sibuk urusan sedekah? Pasti dia hawa nafsu. Kalau hawa nafsu nggak masuk tasawuf. Fikihnya nggak boleh, haram juga. Nah, ini, maka nggak boleh dipisahkan ya. Yang bertanya ini istimewa, sepertinya dia adalah hamba yang sangat rindu berbuat baik. Maka dari jauh kami mendoakan semoga Allah memberikan kepada Anda rizki yang cukup. Karena modelnya orang senang sedekah. Kalau dia rezekinya banyak kan banyak berbuat baik. Tapi ingat, jangan lupa keluarga. Dan sadari, ingat bahwasanya seorang suami yang memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka itu adalah lebih bagus daripada memberikan sedekah di perang di jalan Allah. Tapi jangan dipahami berlebihan sehingga semuanya alasan untuk anak dan keluarga sampai nggak pernah sedekah, pelit juga bermasalah. Jadi memahami itu nggak boleh berlebih, harus ada rambu-rambunya. Akhirnya gara-gara dengar omongan ini yang biasa sedekah, pikiran masa depannya kepanjangan. Saya, wah ini buat anak, masa depan anak, masa depan. Yang wajib Anda berikan makan mereka, pakaian mereka secukupnya, tempat tinggal mereka secukupnya. Kalau ini tidak Anda beri, haram hukumnya. Adapun Anda ingin menyenangkan lebih adalah hal yang baik, akan tapi jangan sampai Anda tidak punya kesempatan juga untuk berderma dengan harta Anda, dengan rizki yang Allah berikan. Jangan. Jadi kewajiban kepada keluarga harus jangan sampai kita bersedekah sampai mereka kelaparan. Sedekahlah sementara mereka masih kecukupan. Kecuali Anda hidup sendiri, beda makomnya, makom tajrid. Bukan makom sabab, makomnya makom Anda tidak punya urusan dengan manusia. Anda hidup di hutan sendirian, ya terserah itu. Punya duit kasihkan orang semuanya, Anda hanya butuh naik pohon, makan jambu, turun, kenyang, selesai, nggak apa-apa. Nggak punya urusan sama orang. Hidupnya di hutan Belanda, hidup sendiri. Tapi Anda hidup dengan istri, hidup dengan anak, hidup dengan, kok tidak peduli urusan nafkahnya, haram hukumnya. Seperti itu. Jadi nggak bisa dipisahkan antara tasawuf dengan fikih. Maka yang sudah mengerti fikih hendaknya segera mengambil tasawuf atau akhlak. Yang belajar tasawuf tanpa fikih, awas, hati-hati, Anda akan terjerumus. Anda seolah-olah mengikuti Allah tapi mengikuti hawa nafsu. Jadi beribadah mengikuti hawa nafsu, wah banyak, nggak dapat pahala pada akhirnya. Kelihatannya tasawuf dia, enggak, tasawuf nggak apa. Tasawuf itu harus ada syariatnya. Nggak mungkin disebut sebagai tasawuf kecuali atas dasar syariat. Kalau tasawuf tidak atas dasar syariat, pasti tasawuf palsu. Jadi untuk dikatakan tasawuf ini benar, kata Abu Yazid Al-Bustami, adalah ditimbang dengan syariat. Kalau ditimbang dengan syariat nggak benar, nggak akan jadi tasawuf yang sesungguhnya. Tasawuf bohong itu. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman dan memudahkan di dalam mengamalkan dalam hal fikih dan tasawuf. Wallahu a'lam bishawab.